Oke, selamat malam. Jumpa lagi di mata kuliah algoritma genetika. Pada pertemuan kali ini kita coba membahas mengenai real code genetic algorithm, di mana penyelesaian maksimasi fungsi itu menggunakan kromosom real. Ya. Di sini kita ada sebuah soal, ya, soal dari pertemuan yang lalu mengenai maksimasi fungsi. Eh, Nah, karena di sini ada dua buah variabel, ya, variabel X1 dan X2, maka untuk pengkodean real, jadi kita samakan dengan bilangan real pada X1 dan X2. Sehingga kalau dibilang panjang dari string uh, real code-nya adalah 2, yaitu X1 dan X2. Nah, di sini ada disiapkan soal dengan batasan tertentu untuk X1 dan batasan untuk X2. Nah, kita coba menyelesaikan permasalahan ini menggunakan pengkodean real. Misalkan populasi yang kita mau adalah sebanyak 10 individu. Ya, 10 individu. Maka kita coba random, ya, variabel X1 dan X2 sebanyak 10 individu. Nah, ini coba kita random. Nah, di sini karena randomnya ini ada batasan dari min 5 sampai dengan 9,8, kita coba bikin dari min 5000, nanti saya bagi dengan 1000, 9800, kemudian kita bagi 1000. Ini hasilnya. Jadi kita mendapatkan, ini saya tambahkan dulu kolomnya, populasi, ya, sorry, ini ada P1, P2, kemudian kita buat sampai P10. Nah, ini kita random kan, tak, gitu ya. Kemudian untuk X2 juga sama, random between, ya, dari 0, ya, sampai 7300, nanti saya bagi dengan 1000. Ya. Nah, ini hasilnya. Nah, agar ini tidak berpindah-pindah, maka saya copy, ya. Saya copy. Kemudian jadikan menghilangkan rumusnya, intinya menghilangkan rumusnya, ya. Jadi dia tidak akan bergeser lagi angkanya. Nah, ini sudah terbentuk populasi, ya. Ini saya boldkan biar Anda kelihatan. Nah, ini sudah terbentuk populasi, ya. Kemudian kita coba hitung nilai fx, ya, fx 1 x2. Nah, hitung fx1 x2 ini bisa kita lakukan dengan menuliskan formula pada Excel, atau bisa juga kita gunakan cara yang lalu, yaitu menggunakan makro. Nah, di sini saya juga sudah menyediakan makro untuk menghitung fx, yaitu kita siapkan sebuah function hitung fx, ya, hitung f, ya. Kemudian ada function nilai pi, ya, karena nilai pi ini kan konstanta 3,14 sekian, gitu ya. Nah, biar nilainya tidak akuratnya lebih terjamin, saya gunakan dari perhitungan arcus tangan 1 kali 4. Jadi nilai pi itu kita dapatkan dari arcus tangan 1 kali 4. Nah, kita coba dengan makro, yaitu hitung. Ya, kita tulis hitung fx dari x1, x2, ya, kita enter. Nah, ini hasilnya, hasil dari perhitungan x1 dan x2, ya. Oke, berikutnya kita coba melakukan reproduksi, ya. Untuk proses reproduksi itu kita menggunakan crossover dan mutation. Untuk crossover kita menggunakan teknik extended intermediate crossover, karena ini kan berbeda sekali dengan kromosom binar ataupun kromosom integer, ya.
Jadi di sini ada formula yang dipakai untuk menghitung extended intermediate crossover. Jadi child 1 itu kita bisa dapatkan dari parent 1 ditambah nilai alpha A, P2 dikurang P1, sedangkan untuk child 2 itu dapat dari parent 2 ditambah alpha kali P1 kurang P2. Di mana nilai alpha itu eh, berada di antara min 0,25 kali sampai dengan 1,25. Nah, di sini kita coba membuat child 1, child 2, child 3, dan child 4. Di mana child 1 dan 2 ini kita ambil dari individu yang kita misalkan ambil dari P1 dengan P5, kemudian yang ini dari P3 dengan P7 ya. Jadi P1 dengan P5 dengan C2 ya. Ya, dimana untuk child ini kita randomkan dulu nilai alpha ya, nilai alpha dari min 0,25 sampai 1,25. Jadi kita coba di sini kita random dulu untuk nilai alpha yang pertama dari min 0,25 sampai dengan 1,25. Ya. Oh ini biar kita agak bagus, ini 25, 125 dibagi dengan 100. Ya, di 0,61 ya. Jadi yang pertama 0,61, nanti yang random kedua ini adalah ini 0,61, yang kedua adalah ini. Anggap aja ini ya. Jadi dua angka ini saya kunci dulu. Dia tidak berubah. Oke, ini nilai alpha atau saya gunakan ini. Ya, ini dia. Ya, ini alpha pertama ya. Jadi untuk C1 dan C2 itu menggunakan alpha pertama, C3, C4 itu dari alpha yang kedua ya. Jadi di sini sudah saya siapkan sebuah makro untuk membantu kita menghitung extended intermediate crossover ya, di mana parameternya itu parent 1 atau P1 dengan parent 2 P2 dengan nilai parameter alpha ya, dengan dan satu lagi tipe, karena kan ini keluarnya kan dua output ya, jadi saya buat sebuah function, nanti bisa kita pilih outputnya mau ke 1 atau 2, jadi saya gunakan tipe ya. Kita coba get crossover parent 1 dari P1, kemudian parent 5 tadi saya mau coba nilai alpha, kemudian yang pertama ya. Yang ini juga sama, kita berlakukan get crossover dari parent 1, parent 5, nilai alpha 1, alpha yang pertama, kemudian yang pertama. Nah, yang ini kita coba yang get crossover P1, P5, nilai alpha yang pertama, tipe yang kedua. Sama ini, get crossover P1, P5, nilai alpha yang kedua. Nah, ini dapatlah C1 dan C2. Kita coba yang ini. Get crossover, tadi saya pilih yang P3 dengan P7. Iya. Alpha kedua, tipe 1. Ya. Ini get crossover dari P3, kemudian P7, alpha ya, yang pertama. Ini kita coba get crossover dari P3, P7, alpha yang kedua. Ini get crossover dari P3, P7, alpha yang kedua.
Nah, ini hasilnya. Jadi sudah kita dapatkan nilai X1 dan X2 dari hasil crossover ya. Jadi hasil extended intermediate crossover menggunakan nilai alpha yang kita random ya. Baik, kita coba lanjutkan ke mutasi ya. Jadi kita melakukan mutasi dengan teknik random mutation. Nah, di sini agak berbeda dengan metode mutasi di kromosom biner atau kromosom integer ya. Pada untuk bilangan real, mutasi kita lakukan karena di sini panjang stringnya itu ada dua, yaitu X1 dan X2, maka random mutationnya itu kita lakukan pada salah satu stringnya. Jadi antara X1-nya atau X2-nya. Nah, pada case ini saya coba random mutationnya dilakukan pada X2-nya saja. Jadi hanya X2-nya yang saya lakukan rotasi ya. Nah, untuk rumus random rotation itu adalah xi kuadrat sama xi tanda kutip ya, sama dengan xi tanda kutip ditambah r kali max xi dikurang min j ya. Jadi ini ngambil nilai maksimum dan nilai minimum dari variabel x-nya ya. Jadi kalau misalnya kita ngambil dari x2 berarti nilai maksimum sama nilai minimum itu yang jadi patokan. Dikalikan dengan R. R ini adalah bilangan random di antara min 0,1 sampai 0,1 ya. Saya anggap aja child kelima dan child keenam ya untuk hasil operasi mutation ya. Jadi untuk child yang child kelima yang saya ubah hanya di mutasi di string x2-nya. Misalkan saya pilih P4 ya, P4 dan P9 ya. Jadi yang saya mau mutasi itu P4 dan P9. Nah, untuk mutasi memang sudah saya siapkan sebuah makro di mana makro ini terdiri dari beberapa parameter yaitu nilai X-nya, kemudian nilai R yang kita random nanti, kemudian nilai max dan nilai min. Tinggal kita pakai. Nah, sebelumnya kita coba random dulu untuk nilai R. Ya. Caranya sama. Kita random dulu karena di desimal ya. Min 1 dulu. Atau saya buat min 1000. Nanti tinggal dibagi 1000 aja. Ya. Nah, ini dapat min 0,33. Udah, saya ganti aja min 0,33. Udah. Ini randomnya kita. Ya. Yang satunya lagi, oh ya, saya lupa ini. Jadi harus ada random lagi. Dibagi min 0,76. Oke, min 0,76. Jadi dua kali kita random ya untuk yang ini untuk yang C5, yang ini untuk yang C6. Nah, kita coba untuk melakukan mutasi pada P4. Nah, karena yang berubah hanya X2-nya, maka yang ini tetap ya. Jadi ini saya salin aja. Ini get mutation. Ya, get mutation dari P4 ya X2-nya ya, kemudian nilai R yang pertama, kemudian nilai max. Max ini kita ngambil nilai maksimum dari ini, kemudian nilai minimum dari ini juga. Nah, ini hasilnya. Yang ini kita ngambil yang P9. Oke. Ya, berarti yang berubah adalah get mutation dari yang ini ya 4,6, kemudian nilai R, kemudian nilai max dari X2-nya, ya, kemudian nilai min
dari X2-nya juga. Nah, inilah hasil dari hasil mutasi gen ya dari dua buah parent ya. Jadi dari parent 4 dan parent 9 menghasilkan child 5 dan child 6. Kemudian kita lanjut dengan menghitung nilai fungsinya seperti berikut ya, langsung. Oke, selanjutnya kita lanjutkan dengan proses seleksi. Di sini seleksinya saya juga menggunakan metode roulette wheel. Jadi seperti biasa roulette wheel. Untuk fungsi fitness itu kita samakan saja dengan fungsi yang dihitung tadi. Jadi fungsi fitnessnya itu sama aja. Ini kita hitung. Ya. Kemudian kita hitung total dari fungsi fitness. Ya, summary. Nah, ini totalnya. Kita hitung nilai probability, ya, prob, ya. Ya, itu artinya nilai fitness masing-masing kromosom dibagi dengan total kromosom secara keseluruhan. Ya, ini hasilnya adalah nilai probnya. Ya. Kemudian kita hitung nilai prob cumulatif ya, prob cum. Ini ditambah dengan ini hasilnya. Oke, sebelum masuk ke operation selection untuk roulette wheel, ya kita coba acak dulu 10 bilangan acak ya. Ya nanti gunanya untuk dipakai di selection ya. Jadi kita buat ada 10 ya. Ini kita random, kemudian kita kunci. Ya, ini ada bilangan random yang sudah kita buat. Nah, untuk operation selection-nya kita juga sudah siapkan sebuah makro ya, di mana makro ini nanti menggunakan parameter prob cum ya dengan tipe range, ini tipe range. Kemudian populasi juga tipenya range. Kemudian bilangan random ya. Jadi dengan menggunakan operation selection ya, misalnya 0,5 ini nanti ada berada pada posisi mana sehingga kromosom ini itulah yang akan terpilih. Nah, di sini kita coba lihat hasil seleksi. Kita buat dulu hasil seleksi. Nanti yang saya tampilkan bukan nilai X1, X2-nya, tetapi nama populasinya, nama individunya ya akan ditampilkan. Ini hasil seleksi operator ya, operator selection, ya, di mana yang pertama itu adalah probability kumulatifnya, kemudian bilangan random, kemudian populasinya. Ya, ini saya kunci. Nah, jadi hasil seleksi untuk yang pertama terpilihlah individu ini ya. Jadi P9, P5 ya. Kemudian P10 ya. Kemudian C2 ya, C2 lagi terpilih ya. P7 dan seterusnya. Jadi dengan menggunakan real code GA ya, pada iterasi yang pertama kita dapatkan hasil seleksi seperti ini. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Selamat belajar. Jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih.